Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo sahabat trader, berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel yang sama tentunya, Matias Putra. Jadi kembali seperti biasa kita akan mendapatkan banyak hal yang menarik dari Pak Eko, yaitu Head of Analyst dari Forex IMF Bandung ya. Jadi kembali hari ini pun kita akan mendapatkan banyak hal-hal yang berharga dari Pak Eko tentunya nanti ya. Jadi selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Pak Matias, selamat pagi sahabat trader dimanapun Anda berada. Kabar baik ya Pak ya, harusnya ya. Baik, baik, Alhamdulillah. Jadi seorang trader itu kabar buruk kalau internetnya lagi nggak ada gitu ya. Betul, betul, betul. Ya Betul, kita betul. kita akan jadi nggak semangat kalau internetnya jadi Ya, betul. ya. Baik, jadi begini Pak Eko, jadi kita tahu bahwa tahun lalu kita bincang-bincang tentang ramalan kesulitan di tahun ini ya 2023. Ya, Tapi kemarin di awal tahun pun saya sudah mendengar ada rumor-rumor atau statement-statement yang juga sangat mengerikan juga ya. Misalnya di awal tahun saya dari salah satu media gitu ya, CNN kalau tidak salah, yaitu dari Rusia mengeluarkan statement mengatakan bahwa hari kiamat dipercepat katanya. Dia bahkan mencoba mengubah itu, ada jam, saya nggak tahu jam yang di mana itu kan, jam 12 sekarang diubah menjadi jam 9 katanya dipercepat. Nah itu dia menuduh ini ulahnya dari Amerika katanya kan, akan membuat kiamat. Nah kemudian 2 hari yang lalu saya juga membaca sebuah media juga mengatakan seorang jenderal di Amerika mengatakan bahwa tahun depan 2024 itu dia yakin akan berperang dengan Cina gitu kan. Oke. Ya, karena itu mungkin berhubungan dengan ini ya, pemilu di Taiwan kali ya. Ya, ya. Jadi ini perebutan mereka berdua ini. Nah, sehingga dengan demikian kita juga melihat pengaruh global secara ekonomi ini tentu berdampak pada Indonesia juga. Sehingga saya melihat sekarang, contoh lah kita nggak usah jauh-jauh yang retail yang sangat terkenal maupun grosir itu kan, yang tentang fashion yang di Tanah Abang itu sudah banyak Hmm. teman-teman pengusaha sudah mencari alternatif lain itu Pak Ya, Eko. ya. Nah, Betul, betul, sehingga betul. bahkan dari teman-teman Tanah Abang pun sekarang udah banyak mencoba beralih dan tanya-tanya cara memasuki dunia trading ya. Mhm. Tapi satu sisi mereka juga takut oleh karena tahun kemarin kita tahu ya gencarnya bagaimana mereka kena bodong ya kan, yang atas Ya, nama ya. robot lah, atas nama koperasi Iya. lah, atau apalah, dan bahkan kemarin itu eh, setelah masuk pengadilan pun mereka merasa bahwa mereka tidak puas dengan putusan pengadilan kan, bahkan ada yang seperti Indosuria bosnya diputus bebas oleh pengadilan itu Hmm. sampai nasabahnya menangis. Nah, tentu hal-hal seperti ini dan juga itu kan gambaran kecil ya, secara gambaran besar tentu ini sebenarnya sangat meluas yang banyak saat ini dari perusahaan-perusahaan digital ternyata juga banyak mem-PHK karyawan. Nah, sehingga saya pikir mereka itu mencoba alternatif dan salah satunya mereka mengarah kepada dunia trading. Nah, tentu tidak sesimpel itu ya. Nah, sehingga mereka itu Mhm. supaya tidak jadi korban gitu loh, Pak Eko. Nah, menurut Pak Eko sebagai analis di dunia trading ini, apa sih yang ketika mereka persiapkan diri untuk masuk dunia ini supaya mereka tidak terjebak gitu ya, salah langkah lagi gitu Pak. Gimana menurut Pak Eko? Ya, ya, kebetulan sekali Pak Matias, itu kami sudah sejak tahun 2010 itu sudah sangat concern untuk edukasi untuk hal-hal seperti itu. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya itu dari tahun 2009 2010 itu
masalah investasi bodong itu udah di mana-mana, bukan cuma di kota-kota besar, bahkan sampai ke desa-desa, Pak. Saya punya kakak ipar yang tinggal tidak di kota di Yogyakarta, katakanlah masih di kawasan bisa disebut desa ya. Hmm, Itu berkali-kali ditawari investasi yang seperti itu, hmm. koperasi atau apapun namanya Ya, dengan ya, ya, iming-iming penghasilan yang sangat besar. ya. Bahkan yang belum lama ya Pak, tahun lalu itu yang sangat booming, yaitu yang ada investasi yang katanya trading tapi apa sih namanya semacam di binary option seperti itu, dan kita tahu ada setidaknya dua influencer mereka yang bermasalah di kemudian hari. Itu pun banyak yang apa istilahnya, seolah-olah kalau saya join itu udah pasti bakal kaya dengan cara yang cepat seperti itu, dan dengan jumlah yang sangat fantastis seperti itu kan. Ya, Nah, ya, itu ya. dari tahun 2010, 2009, kami safari kemana-mana Pak, dari ke Jawa Oh, Tengah, ke kampus-kampus, kami kemana-mana. Memang sebagai perusahaan pialang kan harusnya ketika kita kemana-kemana kan pasti ujungnya omset ya, tapi tidak, ya, kami tidak betul. mau seperti itu. Edukasi is edukasi. Ya, jadi kita ke kampus itu, anak-anak kampus kita bukan target market kita, tapi kita jalanin Pak. Artinya kita nggak mau, ya setidaknya mereka kasih tahu ke orang tua mereka, karena ternyata yang terjebak itu bukan hanya orang-orang yang, mohon maaf, pendidikan rendah, bahkan banyak orang-orang yang pendidikannya cukup tinggi pun Betul, kena. betul, betul. Tidak cuman itu, tidak cukup itu, dari kalangan aparat keamanan pun banyak yang kena juga. Ya, benar. Seperti itu. Nah, jadi yang penting di sini bagi kami adalah edukasi dulu nih. Kalau orang sudah well educated, mindsetnya udah benar, nah baru kita mungkin sebagai perusahaan ya mau menawarkan, mau join kemana ya terserah, yang penting mindsetnya udah benar dulu. Nah, jadi kalau saya sih yang selalu saya sampaikan Pak Matias, untuk teman-teman yang baru mulai belajar berkecimpung di dunia trading inilah ya, bisa dikatakan seperti itu. Yang nomor satu pasti mutlak harus belajar dulu deh. Belajar dasar-dasarnya dulu, dasar-dasar trading itu gimana, gimana misalkan kalau kita bicara forex, bagaimana pasar forex itu berfungsi, bagaimana dia bergerak, kemudian mata uangnya apa aja, faktor-faktor yang mempengaruhi apa, dan salah satu yang penting itu adalah bahwa ada risiko yang ada di situ. Nah, ini yang banyak orang nggak pernah sebut-sebut, Pak. Terutama tenaga pemasar yang entah itu dari pialang yang legal maupun yang dari investasi bodong. Apalagi investasi bodong, Pak, pasti nggak akan bilang ada risiko Ya, dong. ya, ya, Benar ya, kan? Yang mereka tawarkan ya cuan, cuan, cuan gitu. ya. Profit, profit, profit. Anda rekrut, profit Anda makin gede. Jual Jatuhnya mimpi ya lah money ya, game jual mimpi seperti lah itu. ya. Betul, betul. Ya, mimpi masih bisa diraih, Pak. Tapi ini Gitu. seperti kalau istilah peribahasa menggantang asap gitu loh. Jadi Gitu. asap tuh ya kan, Ya, jadi ya, ya. kosong, pepesan Kosong kosong lah. gitu Nah, ya. itu Iya, seperti iya. itu. Nah, yang pertama, sebelum memutuskan untuk berinvestasi itu belajar dulu dasar-dasarnya, karena trading ini kan seperti bisnis juga, Pak. Hmm. Seperti bisnis yang harus dipelajari, ada faktor resiko di situ, walaupun ketika dipraktekkan ada manajemen risiko dan lain-lain, kita bisa minimalisir kan resiko-resiko tersebut. Kemudian setelah belajar, praktek. Nah, praktek ini bisa mempergunakan fasilitas akun demo dulu. Jadi akun demo ini kan mungkin bagi sahabat trader yang baru mulai, jadi setiap broker itu pasti menyediakan namanya demo account atau akun demo, isinya adalah dana virtual, sehingga kita ketika baru belajar bisa memakai akun demo tersebut tapi dengan situasi real. Karena kan harganya harga real kan, jadi istilahnya Ya, kita kayak simulasi perang nih di medan pertempuran, tetapi pelurunya peluru karet misalkan seperti itu. Jadi tidak mematikan atau peluru hampa. Tapi suasananya kita sudah dapat, environment tradingnya kita sudah dapat. Ya gejolak harga, ya kalau ada data, ada berita dia bergejolak, kita bisa berlatih di demo account itu untuk memahami bagaimana sebenarnya pasar itu bekerja sebelum kita pakai uang real. Tuh, kemudian udah pakai ekonomo, kita belajar dasar itu tadi tidak cukup. Kita perlu mempelajari yang seperti saya sebutkan tadi, Pak, resikonya bagaimana kita kelola, manajemen risikonya seperti apa, bagaimana kita belajar untuk membatasi risiko seminim mungkin, tetapi kita mengincar potensi keuntungan yang seoptimal mungkin. Nah, itu tentu nanti ini butuh yang namanya mentor, karena tidak semua orang bisa otodidak. betul, betul, Nah, betul. kalau bagi sahabat trader yang mungkin, oh saya punya diberkati dengan kemampuan belajar dengan autodidak, bagus, alhamdulillah syukur kalau seperti itu. Tapi tidak semua bisa seperti itu. Yang saya khawatirkan adalah belajar dengan cara yang salah.
Nah, untuk itu perlu nanti cari mentor. Pak Matias salah satu mentor yang cukup baik di Indonesia untuk mempelajari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Itu kita belum bicara cara analisis segala macam, baru konsep dasarnya dulu deh. Karena yang saya ketahui adalah analisis itu nomor tiga. Yang nomor satu kita tahu konsepnya, yang nomor dua kita tahu risikonya. Baru Betul. kita bisa kelola. Yang ketiga, baru kita tahu bagaimana cara nyetirnya nih, Pak. Setuju, Bagaimana setuju. cara beloknya di mana, pasang sennya kapan nih, apakah 10 meter sebelum belok atau 3 meter sebelum belok gitu. Kita bisa tahu dari situ kan dari analisis, apakah analisis teknikal atau fundamental. Itu perlu mentor yang berpengalaman. Nah, saran saya sih kepada sahabat trader yang baru mulai belajar, jangan asal cari mentor. Cari mentor yang sudah berpengalaman. Saya pikir ya seperti Pak Matias, ini saya sudah melihat pengalamannya sangat banyak, ilmunya juga belajar dari mana-mana sudah cukup mumpuni dan reputasinya baik. Karena ada beberapa trader yang pura-pura jadi mentor tapi sebenarnya ya ilmunya ya maaf ya. Ya mungkin dia baru belajar 2-3 bulan lalu atau setengah tahun yang lalu gitu. Banyak sekali seperti yang saya lihat, tidak mateng. Maka ketika ditanyai dengan pertanyaan-pertanyaan yang agak berbeda dengan yang dia sudah baca, itu agak kesulitan. Nah, akhirnya ya, karena itu sering kita dapati Pak. Bahkan even membuat trading plan aja nggak diajarin. Jadi udah masuk aja, ada punya uang berapa gini 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 gini, tradingnya buy sini sell sini. Tapi ketika ditanya, datang ke Forex MFA. Saya sudah belajar kemana-mana, bayar sekian juta, sekian juta, sekian juta untuk sekian sesi. Masih loss. Pertanyaan saya biasanya cuma satu, Bapak trading plan-nya gimana? 99% bilang, apa itu trading plan? Iya, iya, iya. Ini kan jadi masalah, Pak. Dia sudah Ya. bayar mahal untuk belajar trading, bahkan tapi trading plan saja tidak diajarkan. Apalagi Nah, suruh itu bikin makanya saya bilang jurnal tadi, ya. iya, belum belum suruh bikin jurnal tuh. Apa itu jurnal gitu kan? Belum suruh bikin jurnal tuh. Nah, trading plan-nya enggak. Nah, makanya saya bilang, Pak Matias, saya ngeliat konten-konten Matias sudah sangat cukup lah untuk ke situ. Kemudian, udah nih, udah belajar, ada mentor, udah dikasih tahu segala macam, udah pakai manajemen risiko, teknik trading, strategi sudah tahu. Nah, ini yang selanjutnya ini hanya bisa dikontrol oleh trader yang bersangkutan, yaitu kontrol emosi. Saya selalu bilang, jurus trading paling sulit apa Pak Eko? Kontrol emosi itu paling sulit. Setuju, setuju. Dan untuk itu saya tidak bisa bantu kecuali dari diri sendiri gitu kan. Saya tidak Ya, bisa benar. bantu kecuali saya punya kemampuan menghipnotis. Anda akan sangat bisa menguasai diri. Nggak bisa saya. Kita Nggak hanya bisa bisa karena di anjurkan hipnoterapi. ya. Betul, kita hanya bisa menganjurkan. Dan itu kalau mentor yang baik dia akan punya step by stepnya Pak. Berlatih, 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 berlatih kan nah jadi habit kan. Betul, betul. Kalau justru jadi habit itu walaupun dia sangat emosional, tapi kayak kayak kita deh, saya habit makan dengan tangan kanan. Sesulit apapun kondisi saya, kalau dipaksa pakai tangan kiri nggak akan bisa. Kalau saya ngelihat trading seperti itu, dari demo account berlatih, 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 jadi habit melalui mentor yang tepat, dia akan menjadi kebiasaan. Sehingga walaupun dia, waduh, ini kayaknya udah mau sell, tapi aduh belum cross misalkan stokasinya, dia nggak akan masuk, Pak. Karena tidak akan merasa nyaman. Nah, Pak Eko ini menarik. Ada nggak misalnya, ya kan, kita mengetahui bahwa mentor ini yang kita ikutin benar oleh karena semua orang mengaku dia hebat gitu kan. Apalagi di Ya, di ya. YouTube begini kan ya. Iya, iya, betul, Dengan betul. flexing-flexing yang luar biasa ya Waduh, kan. fleksinya. Saya jadi minder Ah, kadang-kadang itu, Pak. jadi nah saya melihat ada juga banyak beberapa keluhan ya yang Hmm. datang ke saya. Dia bilang, ya saya pernah ikut ini ya sama. Bagi dia bayar mahal nggak masalah gitu kan. Tapi ya Iya, iya. benar-benar ada ilmu, ada pengalamannya gitu loh. Nah, Hmm. ini ternyata kan enggak yang tadi Pak Eko ngomong. Nah, tapi waktu previewnya itu kan ngomongnya kasih harapannya luar biasa begitu loh. Nah, Iya, itu iya. gimana kita menseleksi bahwa ini tidak fake gitu loh. Menurut Pak Eko gimana Pak? Jadi supaya sahabat trader dia betul cari mentor yang ya tanda kutip tepat lah daripada nanti yang hanya punya kepentingan komersial begitu Hmm. kan. Iya, iya. Sebenarnya balik lagi ke awal, Pak, yang seperti pernah kita bicarakan. If it sounds too good to be true, it is too good to be true.
Itu aja sudah. Jadi kalau dia sudah flexing sedemikian rupa, dia nggak akan mau misalkan kalau dia bikin ada seminar, dia nggak mau datang kecuali kalau pakai Ferrari misalkan, itu Ya, ya, sudah ya, kelihatan flexing. Itu hak orang, pakai mobil sport betul. mewah itu hak orang. Tapi kan kita harus lihat seperti apa yang dia sampaikan juga. Karena kan zaman sekarang internet sudah hebat, Pak. YouTube channel sedemikian banyak. Kita cari informasi trading tentang teori-teori trading juga cukup banyak Ya, betul. referensinya. Kita tinggal lihat saja si A dengan si B dengan si C misalkan kita punya beberapa referensi mentor. Kira-kira yang paling komplit informasinya mana? Karena gini, karena kalau kita melihat mentor itu hanya dari achievement tradingnya, itu seperti kita menganggap bahwa semua pemain sepak bola yang superstar itu pasti bisa melatih, Pak. Ya, Pada ya, ya, faktanya Sir Alex Ferguson itu tidak sejago David Beckham kalau main bola. ya, betul, betul. Ya Pak ya, tapi David Beckham sejago apapun dia main bola, dia nggak bisa melatih ternyata. Hmm. Ya, Ya, jadi ya, itu seolah-olah kita nyari pelatih seperti Sir Alex Ferguson, ya apa manajer ya, seperti Sir Alex Ferguson, tetapi kita tidak pernah lihat dia bermain di lapangan. Yang kita lihat adalah produk-produk hasil didikan dia seperti apa. hmm, Nah, itu dari situ kita bisa lihat itu yang pertama. Kemudian track record bicara lah Pak. Dia ini orang sudah berapa lama nih misalkan di dunia trading malang melintang. Cara dia berbicara seperti apa. Masalahnya sekarang adalah ketika banyak orang yang dalam tanda kutip yang komentar itu melakukan fleksinya gila-gilaan. ya, Dan yang saya tahu, trader-trader yang memang jago dari dulu itu humble sekali. Bahkan mereka jarang muncul ke permukaan. ya, Tetapi ya betul, bagaimana betul. lagi ketika trennya sudah seperti itu, satu persatu akhirnya mulai bermunculan kan. Ya, Bermunculan bukan ada apa, karena mungkin mereka nggak enak nih. Aduh, lu ngajarinya kok gitu sih gitu loh. ya. Mungkin nggak enak. Tadi akhirnya dia tidak mau counter, jadi oke lah, saya bikinlah yang sesuai dengan pengalaman saya seperti itu. Kadang Itu yang begitu, Pak. kemudian paling dasar, Pak. Paling dasar ini yang paling sangat penting. Dasar tradingnya udah bener dulu nggak nih? Dasar tradingnya. Dasarnya dulu Ya, deh. ya, Karena ya. kalau dasarnya salah, ke depannya mau gimana segimanapun dia flexing akan tetap salah, akan kelihatan dari situ. Makanya channel saya kurang laku, Pak, karena saya ngomong apa adanya. Saya tidak Iya betul memberi betul. mimpi-mimpi yang menghayal gitu Yes, loh kan. yes. Balik Katanya, lagi ke eh, yang tadi. Kalau if it sounds too good to be true, it is too good to be true. ya Udahlah gitu aja masih rumusnya. harus dipertanyakan itu ya. Betul, Iya, betul. kadang-kadang misalnya kita kan ngomong kenyataan ya. Itu memang saya terpanggil bikin ini channel juga karena kita nggak tahan Pak melihat itu flexing-flexing dan Betul. banyak Ya, apa karena teman kita saudara kita jadi korban gitu loh. yes, Eh, sepupu saya udah mau kena itu, Pak, yang di Jogja. Hampir Nah, kena adik sepupu saya. eh, Adik sepupu dan keponakan. Saya bilang, saya tidak berani bilang, ah itu bohong, enggak. Tapi saya bilang, ya, hati-hatilah. Nggak ada bisnis yang nggak ada resiko gitu. Kamu mau belajar ke orang yang sehebat apapun, ya, saya yakin dia pasti pernah loss, saya bilang. Sampai saya ya, bilang, kalau dia klaim dia tidak pernah loss, saya berani jamin saya tungguin pasti pernah loss. Pasti akan loss. ya, Karena nggak mungkin orang nggak pernah loss. Tidak cut loss mungkin iya. ya, Mungkin ya, ya, tidak cut loss. Tapi kan berarti kan ditambah terus dananya top up, top ya. up, top up, Makanya top up terus. kadang-kadang betul Pak Eko ini menarik. Saya lihat beberapa ya. Jadi itu sebenarnya hanya casing di awal menyatakan bahwa Yes. dia punya teknik itu holy grail gitu kan. Iya, Jadi iya. never lost gitu kan. Iya, Jadi kalau top up jadi terus sih ya enggak. jadi karena penasaran saya coba ikut dong ya enggak. Iya, iya. Ternyata bukan never lost. Jadi kayak begitu. Jadi kekuatan margin kalau loss dia tambah lagi duit, Iya, tambah lagi duit, tambah lagi duit. iya, Ya, jadi iya. selama dia nggak keluar, ya kesannya rugi itu hanya istilahnya hanya catatan kertas gitu kan. Nah, dan Iya, sampai dia balik ya, Anda mau, kalau punya modal gede ya enggak apa-apa gitu. Anda anggap iya beli betul betul beli betul. tanah aja, taruh aja 10-20 tahun Iya, di situ. Tapi kuat nggak dengan betul. swap yang ada ya kan? Nah, Iya, ya, tapi ya itulah kadang-kadang kita nggak berani itu ngomong yang kayak apa ya, too good to be true begitu kita nggak berani. Nah, iya. sehingga kadang-kadang orang anggap kita ya ada yang Nah, ini abal-abal nih. abal-abal. Kan ada yang bilang, ada yang tanya saya, Pak. Dia rugi nih ya, rugi 500 juta. Dia telepon saya. Pak, saya mau tanya, kalau ikut kelas Bapak, berapa bulan 500 juta saya balik? Nah, oke. Saya bilang,
kalau ikut saya nggak usah pikirkan yang hilang, ya biar hilang aja. Saya bilang Betul, yang lalu biar berlalu betul, kan. Kau ikut saya mulai betul, dari betul, nol, saya bilang. Nah, dia betul, bilang betul. yang ada yang berani janji A. Saya bilang yuk ikut sana aja. Nah, iya betul, betul, Ikut aja saya betul, bilang kan. betul. Sama, Eh, sama, sama. itu. Nah, itu salah satu fakta ya Pak ya, fakta bahwa ya bagaimana ya, ya banyak sekali yang kalau dilihat iklan-iklan Facebook segala macam, waduh Ya, itu luar biasa Pak, ya itu jago luar hebat-hebat. Mereka biasa, punya istilahnya apa itu ya? betul. Tagline-tagline-nya itu sangat menarik gitu ya. Tapi ya setelah didatangin ya baru inilah ya, baru nikmati kenyataan Yes, yang sebenarnya. yes. Ya, Oh, ini satu lagi Pak yang tidak boleh dilupakan Pak untuk yang baru mau mulai. ya, Seperti yang mungkin ya banyak teman-teman Pak Matias yang ada bisnis real kemudian lagi agak kurang bagus, betul. lesu dengan kondisi ekonomi dan lain-lain. Satu lagi itu tolong kalau mau mulai trade syarat mutlak ini pakai uang dingin. Hmm, Udah nggak boleh pakai uang yang wah ini saya mau punya ada buat modal ini terus dipakai dulu. Tidak, jangan. Karena pasti akan terpecah pikirannya. Apalagi ya, ngutang. ya, Itu ya, sangat ya, tidak disarankan. Apalagi hutang itu uang dingin, jangan uang yang memang dialokasikan untuk keperluan lain, itu ya, akan percuma karena akan bercabang pikirannya. Nah, kemudian udah akan harus terus upgrade kan kita Pak ya. Kita betul. saya sendiri sampai sekarang masih terus upgrade nih. Ada banyak sekali teori-teori trading yang bermunculan yang Ya, istilahnya sangat keren-keren. Saya betul, harus ikut upgrade dong. Jangan betul. sampai tidak tahu gitu. Ya, Sampai sekarang kita masih terus belajar. Dan yang terakhir Pak, ini ya, pastikan cari tempat investasi apapun itu kalau di pialang perdagangan yang berjangka di forex cari broker yang pertama legal, yang kedua dia punya rekomendasi reputasi yang baik. Yang ketiga dia punya layanan yang baik. Servisnya apa? Yang pertama penting itu legal, kemudian reputasinya baik. Legal itu kita bisa cek di Bapepti. Ada websitenya sudah ada bapepti.go.id. Cari nama kantor pialangnya atau brokernya di situ. Kalau tidak ada, itu jangan, sudah dipastikan itu ilegal. Tapi kalau dia sudah ilegal, yang kedua kita cari reputasinya. Banyak komplain nggak? Nah, tadi ada yang sudah Pak Matias sebutkan yang bermasalah, kemudian nasabahnya kecewa. Kalau seperti Forex MF itu sudah 18 tahun zero komplain. Itu mungkin contohnya bisa dicari seperti itu. Yang ketiga, dia punya layanan apa nih untuk nasabah-nasabahnya? Gitu. Apakah udah dibiarin gitu aja trading sendiri atau gimana? Seperti kita ada live sesi live streaming analisis sehari 2 kali, ada nggak yang seperti itu? Atau kita punya satu grup khusus trader di Forex CMF yang bisa saling berdiskusi, saling tanya jawab, sehingga peluang yang muncul bisa makin banyak atau seperti apa? Itu kira-kira Pak saran saya untuk yang ya, baru mulai luar belajar. biasa. Jangan jangan nanti ilmu kita setinggi dewa, tapi tempat yang kita taruh duit menghilang gitu ya. Nggak bisa Nah, WD iya. gitu ya, nggak bisa tarik. Oh, Percuma juga ya. Terakhir Pak. Dan Ah, ini pernah terjadi kalau tidak salah di Sumatera, saya lupa di Sumatera bagian mana. Jadi nomor rekening yang diberikan oleh tenaga pemasaran itu bukan nomor rekening yang resmi terdaftar di oh, Bapepti. Jadi hmm, nomor rekeningnya betul atas nama PT apa gitu saya lupa, tapi tidak bukan yang rekening yang resmi. hmm, Sehingga itu tidak bisa di pemerintah tidak bisa Bapepti tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu paling ya perusahaannya saja yang dikenai sanksi kan, tapi ya uangnya mau dikemanain? Kita mau lacak kemana sudah tidak ketahuan. Gitu. hmm. Jadi pastikan nomor rekening yang kita setorkan dana itu nomor rekening yang sudah terdaftar di Bapepti. Ada kok nanti bisa dilihat di Ya, Bapepti di ya, mana. ya. Artinya dia punya akun tersendiri gitu ya, Betul, yang nggak betul. bisa dimain-mainkan oleh perusahaan itu sendiri gitu kan ya. Betul, betul Oh, sekali. menarik. Baik, sahabat trader, inilah sebuah insight yang sangat menarik dari Pak Eko yang merupakan Head of Analyst dari 4EMF. Jadi memberikan pencerahan buat sahabat trader atau teman-teman yang baru kepingin terjun. Ini adalah sangat berharga untuk kita persiapkan diri baik-baik. Jangan sampai Anda masuk ke sini maunya untung malah ujung-ujungnya buntung gitu ya. Jadi dengarkanlah, dan saya tidak bermaksa Anda untuk percaya kepada apa yang kami bicarakan, tetapi Anda paling tidak Anda kalau suatu hari Anda tidak percaya sama kami pun tidak apa-apa. Kalau suatu hari Anda
udah ketipu, ya kan? Nah, teringatlah apa yang kami sampaikan itu. Bahwa trading itu tidak bisa Anda masuk kucuk-kucuk-kucuk, lalu datang, lalu Anda tidur, lalu besok Anda kaya, itu tidak ada itu. Kita harus, nah ini tetap bisnis ya. Nah, mari kita terima sebuah realita yang ada. Bisnis itu butuh sebuah skill, butuh sebuah usaha ya, dan butuh ketekunan sehingga itu akan membuat proses Anda menuju pertumbuhan. Kan itu ya Pak Eko ya. Betul, Oke, betul, betul banget. terima kasih Pak Eko. Wah, senang sekali ya. Sama-sama, Pak. Semoga kita bisa bincang terus ya di waktu-waktu mendatang. Oke. Amin, amin. Salam sukses untuk sahabat trader dan untuk Pak Eko juga. Terima kasih.